Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baratos, Membumikan rasa, melahirkan karya. Masih bersama saya Ade saya Vira. di Baratok episode 4. Nah Vira, di samping kita udah kedatangan nih kakanda kita nih. Bintang tamu yang spesial. Benar nih. sekali. Jadi sebelum kita lanjut nih, silakan dulu kakanda memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan dulu ya. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Dobi Umbara, bisa dipanggil Dobi ya. Saat ini diamanahkan sebagai Menteri Hukum dan Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, disingkat dengan Hadkesma. Hadkesma itu sendiri. Oke, jadi hari ini kita udah kedatangan tamu spesial yaitu dari Hadkesma sendiri, yaitu menterinya sendiri. Jadi kalau kita udah mendatangkan Hadkesma, berarti kita akan membahas nih seputar tentang mahasiswa. Jadi sesuai permintaan juga yang udah kita tag di IG BEM Undri ya, kita bahwa hari ini akan membahas mengenai maba dan permasalahan UKT. Benar sekali. Dan juga teman-teman kita di sini untuk pengambilan video sudah mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan. Kita juga menggunakan masker baik sesudah ataupun sebelum dari video ini. Nah, benar sekali ya Vira. Jadi sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih netizen baranya. Baik, kita say hello dulu ya Bang. Halo netizen bara, semoga nih hari-hari netizen bara tetap menyenangkan, puasanya lancar. Amin. Dan Terima ya puasanya. Nah benar, dikuatkan ya sampai nanti menyambut bulan Idul Fitri. Nah Vira, bagaimana kalau kita mulai langsung nih? Ya, langsung aja kita kepokan. Boleh nih Bang? Boleh. Ya. Jadi kita langsung mulai ya Bang. Mungkin awalnya kita akan membahas masalah maba dulu nih Bang. Boleh. Nah gini Bang, kan kalau sekarang ini lagi proses SBM ya Bang. SBM berarti kan SN udah dilewati juga nih. Yeah. Nah sebenarnya untuk masuk di Universitas Riau itu Bang, jalur apa sih selain dari SN dan SBM nih Bang? Baik ya, membahas tentang jalur ya. Kalau membahas tentang jalur, tentu pertama itu adalah SNMPTN, yang kedua SBMPTN, ketiga ada BPUD, keempat ada Bina Lingkungan atau seleksi mandiri S1, ada seleksi mandiri diploma D3. Ada berapa tahap atau berapa jalur yang bisa kita ikuti ya, umpamanya SN, SBM atau BPUD udah selesai, masih ada lagi jalur mandiri Bina Lingkungan dan juga mandiri diploma D3. Untuk lebih lanjut itu udah di-share juga ya di di IG Humas Undri. Jadi silakan dicek nanti kalau umpamanya ingin tahu lebih detail apa saja jalur-jalur yang bisa kita tempuh di sana, bisa kita cek di IG Humas Undri tersebut, bukan IG BEM Undri ya, tapi IG Humas Universitas Riau. Nah benar sekali, jadi silakan nih netizen bara, para calon maba nih melihat di IG Humas Universitas Riau sendiri, karena di situ khusus membahas tentang mekanisme atau tahap masuk di Universitas Riau. Nah, pada saat jalur-jalur SN dan SB ini, Bang, apakah jalur lain itu tetap melakukan tes kesehatan? Ya baik, kalau untuk semua jalur itu ada tes kesehatannya tanpa pengecualiannya ya. Semua jalur itu ada tes kesehatan, baik itu tes kesehatan, buta warna, narkoba. Cuman ada perbedaannya terletak pada kalau umpamanya jurusan kedokteran dan jurusan keperawatan itu cek langsung ke rumah sakit Undri. Kalau umpamanya yang lain itu boleh di daerah masing-masing, kecuali tes narkoba itu harus di di rumah sakit Undri ketika perkuliahan sudah berjalan. Oh begitu ya Bang ya, jadi masih nggak terburu-buru juga ya Bang tunggu perkuliahan nanti. Nah gini Bang, pada saat pendaftaran ulang kan kalau misalnya kita udah dinyatakan lulus, kita ada nih namanya pendaftaran ulang kan Bang, berkas-berkas di-upload semuanya. Nah jadi jika nih Bang kita sudah melakukan finansial nih Bang, tetapi ternyata ada nih pemberitahuan bahwa data kita tidak valid nih Bang, ada beberapa data yang tidak valid, itu bagaimana sih Bang solusinya? Validasi maksudnya ya? Nah iya benar sekali. Validasi, kalau umpamanya hal itu terjadi, ada data kita yang rubah kan, salah kan, ini salah dan kita udah final nih, udah apa, silakan nanti hubungi pihak Puskom atau pusat komputer atau TIK BEM. Mohon maaf BEM pula karena saya salah kan, tapi klub BEM. Maksudnya itu TIK Undri itu kan nanti kan kalau ketika kawan-kawan atau adik-adik pas ingin daftar ulang secara online atau registrasi ulang secara online, itu kan ada tuh di bawahnya tuh dijelaskan tempat pengaduan, baik itu email ataupun nomor, itu bisa dihubungi di portal, di bawah portal tersebut. Di bawah portal tersebut bisa dihubungi pengaduan atau
bisa kita menghubungi pihak Puskom tersebut. Kalau umpamanya adik-adik ada keraguan, kan kami udah membagi nih per fakultas kan, per fakultas ada PJ-nya masing-masing. Nanti silakan hubungi PJ fakultasnya. PJ fakultasnya ini nanti yang akan meminta mengajukan kalau mau PJ fakultas ini akan meminta ke kami nanti nomor-nomor yang pihak-pihak Puskom itu, dan kami seolah akan kami berikan kalau ada permintaan tersebut. Jadi kalau umpama itu terjadi, silakan hubungi dari pihak Puskomnya biar bisa Puskom ini mengulang lagi sistemnya terus supaya kita bisa mengupdate-nya kembali. Nah, jadi untuk para calon maba jangan takut jika hal ini terjadi, karena bisa diatasi ya Bang ya, dengan menghubungi Puskom atau PJ per fakultasnya. Dan juga tadi pengaduan yang sesuai di portal tadi kan ada. Bang, kalau misalnya maba ini sudah mengisi data-data yang diminta, nah maka kan jika data itu valid langsung nih keluar UKT-nya nih kan Bang. Nah, gimana sih Bang kalau untuk maba yang dia merasa bahwa kayaknya UKT ini nggak cocok nih sama punya, gimana? Apakah maba ini bisa mengikuti revisi UKT atau bagaimana? Baik, itu sering juga ditanyakan kepada saya ya. Memang semuanya ada tuh waktu revisi UKT, umpamanya adik-adik atau kawan-kawan yang rasa berat rasa UKT tersebut ya, bisa mengajukan revisi UKT. Ada tuh masanya nanti dikeluarkan oleh pihak rektorat, nanti kan dikeluarkannya masa revisi UKT, silakan diikuti nantinya. Cuman untuk semester ini lagi di follow up tuh kan, kapan mau dikeluarkan masa revisi ini. Kalau dari kami Hakesmas terus mendesak supaya segera dikeluarkan. Cuman kalau adik-adik maba tentu bisa ikut revisinya tuh setelah perkuliahan berjalan ya, semester ganjil depan baru bisa mengikuti revisi UKT tersebut. Nah, jadi jangan takut nih kalau seandainya para maba-maba ternyata ataupun terjadi perubahan ekonomi di keluarganya, itu bisa diurus nanti. Dan silakan pantengin aja IG BEM Unri karena segala informasi akan kami update di sana ya. Nah ini Bang, kalau membahas masalah UKT pasti nih langsung terlintas para netizen yang lain nih, yang angkatan tua atau angkatan 6 ke atas nih, 6 ke atas kan, menanyakan nih Bang masalah problematika tentang UKT ini Bang. Ini kan sudah ada sejak semester ganjil ya Bang ya, mengenai tentang revisi UKT 50% maupun 100% dan bantuan Kemendikbud semester ganjil nih Bang. Kan udah cair nih sebelumnya, tapi ada ternyata beberapa dari netizen bara atau mahasiswa lain yang belum cair nih Bang, padahal mereka sudah mengajukan atau sudah mendaftar nih Bang. Bagaimana sih Bang, kapan sih sebenarnya itu bakalan cair lagi gitu Bang? Baik ya, kalau ditanyakan cair itu kami dari pihak Hakesma tidak tahu ya, tidak tahu lebih detailnya. Cuman dari kita kan BEM Unri khususnya dan Kementerian Hakesma kan selalu mendesakkan selalu. Terakhir kami follow up ya di bagian keuangan dana masyarakat ya, katanya udah selesai. Cuman masih ada laporan ke kami bahwasanya ada juga belum cair. Mungkin itu terjadi permasalahan data itu kan kami coba data lagi ya, berapa orang belum cair, dan juga kan kami advokasikan juga lagi kepada pihak-pihak dana masyarakat tersebut supaya yang yang belum cair ini segera dicairkan. Memang yang kalau umpamanya datanya bagus atau tidak ada masalah, itu udah alhamdulillah ada cair semuanya. Tinggal yang ada kendala-kendala itu yang mungkin belum cair, itu yang kan lagi didata gimana apa permasalahannya nantinya, itu yang kan diperjuangkan kembali. Oke, jadi kita juga harus belajar sabar. Nah, benar sekali, banyak nih netizen bara nih yang komen yang kapan nih cair, kapan nih sabar ya. Karena dari Hakesma juga sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk terus mengfollow up mengenai permasalahan UKT ini. Nah, oke. Selanjutnya nih Bang, kan dari kasus UKT tadi juga banyak mahasiswa yang langsung ke rektorat, dan rektorat menjanjikan bahwa sekitar seminggu lagi ya nanti seminggu lagi dicairkan gitu. Nah, gimana sih? Tapi realitanya itu nggak cair-cair. Nah, ini kan banyak kali nih yang nanya Seperti PHP lah gitu Bang, bahasanya kan dijanjikan ternyata nggak cair juga nih. Gimana nih Bang? Iya, gimana sih Kak? Baik ya, kalau mengenai hal itu hal wajar ya, kalau umpamanya instansi suatu yang kita minta menjanjikan, sering kita dengar itu kan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan di kampus pun kayak gitu juga, hal biasa kita dengar itu. Cuman sikap kita tetap seperti yang saya sampaikan awal tadi ya, itu terus mendesak supaya segera dicairkan. Cuman memang kita akui juga dari pihak rektorat itu SDM-nya masih kurang di bagian dana masyarakat ini, masih kurang. Itu juga salah satu sebab yang bikin lamanya itu, karena kalau soal keuangan ini kan memang secara detail kan
baik input datanya, validasinya itu sangat detail. Cuman tetap kita desak supaya segera dicairkan. Yang belum cair itu kan kita tetap kita perjuangkan, dan tetap, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kan coba didata lagi siapa aja yang belum cair itu. Karena ini berurusan dengan uang ya, Bang, Ya. jadi harus sangat Sensitif, detail, ya. sensitif. Iya, benar Perlu untuk sekali. lebaran. Membeli baju lebaran ya. Semoga cair sebelum lebaran ya. Amin. Nah, gini Bang, sebelum kita lanjut lagi nih membahas seputar maupun UKT maupun maba nih Bang, Iya. gimana kalau kita refreshing dulu nih Bang dengan Boleh. main game nih Bang. Boleh. Oke. Jadi kita masuk ke segmen tebak gambar. Nah, jadi nih Bang, silakan Pira jelaskan bagaimana mekanismenya. Jadi di sini game ini kan dinamakan tebak gambar. Iya. Berarti kita harus menebak gambar nih, Bang. Nah, cuman gambar yang akan diberikan pada tim Baratox ini tuh penuh dengan Tanda keacakan. Oh iya, keacakan, ketidakkeberaturan. Nah, Ya. jadi kita mikir dulu ini gambar apa sih? Nah, kira-kira Menteri Kesma kita tahu nggak sih Ya. ini Nah, gambar apa? iya benar sekali. Dan gambarnya pun seputar Unri sih, Iya, seputar Universitas seputar Riau. Unri. Jadi Hakesma tentu wajib tahu dong, gitu ya kan. Nah, untuk netizen baru nanti mungkin bisa dilihat juga gambarnya akan kita tampilkan ya. Benar. Mungkin di bawah, di atas, di samping, kita lihat saja nanti. Mungkin yang pertama ya Bang, untuk gambar pertama Bang, silakan ditebak Bang. Apakah Ayo. itu Abang? Gambar apa ini? Gambar itu ya, Ya. itu gambar gedung Gerenggasing. Terima kasih. Nah, benar Mira? Benar. Benar sekali. Lanjut nih, nomor kedua, silakan ditebak nih Bang. Ayo apa nih, Dek? Oh, ini gedung teknik nih. Gedung Iya, teknik iya, Bang. iya. Iya Kak. Gedung teknik. Nah benar sekali Benar. gedung, tapi khususnya gedung C ya, Gedung gedung C. C teknik. Oke, lanjut ke gambar yang ketiga nih. Apa Ini, waduh, pasti tahu semua nih. Ada oren-orennya. Ayo Bang, kalau nggak tahu bahaya kali ini Bang. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, Mak. Sampaikan Oh, orang ini itu, gedung Bang. apa nih? Gedung gelanggang mahasiswa yang divisit ya? Nah benar Bisa. sekali, ini mah viral di mana-mana Viral. nih. Iya, udah terkenal Viral ya, ya. udah terkenal. Nah kalau ini Bang, Ini Siapa Waduh. kita jelas nih. Ini siapa nih Bang? Bapak kita nih. Iya. Bapak Aras selaku rektor kita. Iya, benar. Nah kita lanjut lagi nih, gambar keberapa nih Pira? Gambar kelima. Aduh. Kayaknya ya, guys. Yuk, apa ini? Kayaknya ini terkhusus gitu ya, dia. Ayo Bang. Ini ini kayaknya gedung FKIP ya? Ya, apa nih? sih Bang? Di- Spesifiknya apa nih Bang? Yang dekat apa namanya tuh parkiran. Bukan ya? Sedikit lagi Bang, Iya, salah dikit nih Bang. lagi, Dekat dikit lagi. parkiran. Apa ya? Dekanatnya. Nah, salah Iya. nih, nyerah nih Bang. Sebelahan dia sama dekanan. Sebelahan Bang. Musola. Oke, Iya. benar sekali. Jadi Iya. musola FKIP. Nah, kita lanjut nih. Ini gambar apa nih Bang? Apa nih, Dek? Oh, ini gedung di Vekon, cuma namanya apa ya? Oke. Gedung apa? Oh, iya. Benar nih kan ini benar adalah gedung D3. D3 D3 perpajakan. Iya, perpajakan iya. akuntansi. Nah, terakhir nih Bang. Jadi jangan sampai salah nih Bang. Terakhir. Ini legend sih gedungnya. Oh, ini. Langsung Ini tahu kan? dari- Oh, ini Oh, ya. Ini dari maba, kami diajak aksi ke sini dulu waktu tanggal 17. Sudah jelas gedung Fakultas Hukum yang tak jadi, yang Nah, lahan bener. yang sengketa. Iya. Nah, benar sekali. Jadi nggak kira-kira lagi nih Hakesma kita nih Pira. Iya. Udah pasti nih tahu semua tentang Benar. Universitas Riau nih. Nah, gimana nih Pira? Lanjut. Lanjut nih Bang? Boleh? Oke, kita lanjut ya Bang. Nah gini Bang, kalau masalah, kita kembali lagi nih Bang ke masalah problematika UKT mahasiswa ganjil yang kemarin ya Bang, semester kemarin. Nah ada nggak sih Bang sebenarnya nama-nama mahasiswa yang datanya itu bermasalah yang memang harus mengurus lagi? Apakah, kan sebenarnya kita sebelumnya nggak tahu nih siapa aja yang punya masalah selain kita ngecek portal. Sebenarnya ada atau enggak Bang? Kalau ditanya datanya tuh tentu ada ya, ada datanya. Cuma kalau ditanyakan ada sama kami ya saat ini kami belum megang. Saat ini belum megang dan sering kami jumpai pihak dana masyarakat itu untuk minta datanya. Memang mereka akan dikirim sampai sekarang pun kami belum dapat. Ya, maka hal itu kan kami desak terus biar dapat kan, apalagi saat ini katanya udah selesai. Rupanya belum ada juga lagi kan. Belum ada juga yang belum selesai maksudnya benar juga belum selesai. Maka kita butuh data itu siapa aja belum selesai. Nanti kan kami sondingkan setelah kami melakukan pendataan siapa yang belum cair, maka akan kami sondingkan dengan data tersebut nantinya.
maka butuh dasar, bahkan kami dasar lagi lah biar dapat data-data ini. Memang kalau ditanya saat ini kami belum dapat, karena ada sering nih kami minta cuman belum juga dikasih lagi. Ya benar sih, karena takutnya bagi pihak restoran bilang kita si A udah share, ternyata si A belum terima kan Bang. Nah mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh netizen Bara. Jadi tetap sabar, kami akan terus memfollow up hal ini. Iya benar sekali. Nah pertanyaan selanjutnya Bang, ini juga banyak ditanya ya kan Bang? Nah ini baru-baru nih, masih hangat nih. Iya masih hangat. Bang, kapan nih refund UKT semester genap cair? Nah bener, ngurus Mira. Enggak. Waduh, kasihan sekali Mira. Kapan nih Bang? Baik, kalau ditanyakan kapan cair ya belum pasti itu, karena tadi Iya. seperti yang saya jelaskan tadi, memang dari pihak mereka tuh kekurangan SDM. Apalagi terakhir saya dapat kabar ya yang mengajukan refund itu 2000 lebih mahasiswa. Jadi kan butuh waktu nih untuk pencairan proses validasinya, input datanya, dan juga nanti verifikasi ke banknya juga nanti akan butuh waktu juga nanti. Itu kan kami follow up terus itu. Mungkin 2 bulan lebih atau 2 bulan lebih lah mungkin itu baru ada proses pencairan, tahap pencairan itu berjalan. Kita doakan sajalah biar cepat cair, dengan tetap kami dari Hakesma dan juga kawan-kawan selembaga Undri tetap mengupayakan intinya kan untuk segera dicairkan. Oke Bang. Nah mungkin sedikit pertanyaan tambahan nih Bang. Kalau seandainya dia ternyata cair setelah kita lulus, ini tetap cair benar Bang? Tetap. Ya. Karena itu hak mereka itu, tetap Ya, mereka tetap dapat. Nah ini Bang, kita balik lagi nih Bang ke masalah pertanyaan maba nih Bang. Nah kalau kira-kira nih Bang, pasti nih banyak juga maba-maba bertanya tentang beasiswa nih Bang. Ya. Nah beasiswa apa aja sih yang ada di Universitas Riau nih Bang? Baik, kalau umpamanya kita itu maba ya, kalau umpamanya mau baru daftar kan, kalau untuk camaba itu ada beasiswa bidik misi, sekarang diganti dengan KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, itu ada dari Dikti ya, dan ada juga dari Pemprov. Kalau untuk awal bisa diikuti, tapi setelah kita mengikuti perkuliahan baru itu kita bermunculan banyaknya beasiswa. Bisa kawan-kawan cek di GB Undri itu ya, ada banyak di share-nya tentang ya info beasiswa. Ada juga seperti Tanoto ya, Tanoto ada beasiswa Jarum, beasiswa BI, Bank Indonesia, dan banyaklah beasiswa yang bisa kita ikuti. Intinya kan update terus. Oke benar, update terus di IG Undri, silahkan di follow. Jadi setelah kita mengikuti perkuliahan baru kita tahu nanti informasi tentang beasiswa. Jadi itu dia informasi tentang beasiswa untuk calon maba dan para maba ya. Nah selanjutnya nih Bang, informasi untuk calon maba dan para maba yang sudah mungkin tertarik dengan Universitas Riau. Ada organisasi apa aja sih di Universitas Riau, baik dari skala kecil sampai skala besar? Nah kegiatan juga nih, nggak organisasi saja, organisasi dan kegiatan nih Bang. Baik, kalau ditanyakan lembaga ya tentu banyak ya, banyak akan bisa hitung. Mungkin nanti ada kalau ikut nanti kan udah masuk pada terjun ke banyak tuh. Kalau di tingkat fakultas tuh udah ada HIMA, ada DPM atau legislatifnya, ada BEM bagian eksekutifnya, ada LSO juga. LSO seperti Rohis, UKM lain. Kalau di tingkat universitas itu ada BEM Universitas, ada DPM Universitas, ada 10 UKM. Nanti silakanlah adik-adik atau kawan-kawan kepoin tentang lembaga-lembaga yang ada ini. Intinya dengan setiap lembaga itu ada IG-nya ya. Kalau ingin informasi lebih lanjut silakan kepoin IG tersebut. Nanti kalau adik-adik udah masuk dalam fakultas ya, dalam fakultasnya itu pasti tahu sendiri nanti itu apa saja lembaga-lembaga yang ada. Seperti saya mahasiswa hukum nih, mahasiswa fakultas hukum. Di fakultas hukum sendiri itu ada 4 lembaga. Yang pertama BEM fakultas, DPM fakultas, ada juga LSO Al-Mizan, Rohisnya fakultas hukum, dan juga Mapala Batara. Mapala Batara ada 4. Jadi kalau umpamanya ingin kepo lebih lanjut silakan cari informasi lebih lanjut tentang lembaga-lembaga tersebut. Kalau dibahas satu-satu semuanya tak akan selesai. Tapi kalau dibahas sampai episode berapa pun nggak selesai karena terlalu banyak fakultasnya ya Bang. Fakultas di Universitas Riau juga banyak nih.
Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang. Nah, Hmm, pertanyaan terakhir untuk penutup. Jadi kita perlu penyemangatnya Ya. nih Bang. Nah, sedikit tips nih Bang untuk calon mahasiswa baru nih Bang. Ketika menjadi seorang mahasiswa baru, bagaimana sih Bang menurut Abang nih apa sih yang harus kita lakukan agar perkuliahan terasa menyenangkan, tidak terlalu membosankan gitu nih Bang? Baik ya, kalau ditanyakan tipsnya ya tentu tergantung tadi niatnya kan. Niat kita apa, tujuan kita kuliah ini. Kalau senang-senang takkan ketemu. Karena belajar ini apa namanya tuh memusingkan kan, memusingkan. Tapi kalau orang tuh cinta terhadap ilmu itu, maka akan bahagia dia dengan pembelajaran. Intinya cintai dengan ilmu kita itu, pilihan kita pilih. Jangan ada lagi kata-kata salah pilih ya, kata-kata salah pilih. Intinya bukan salah pilih sih, kita tuh harus menyesuaikan apa yang ada, apapun yang jurusan kita kita ambil, berarti itulah yang harus kita dalami. Jangan sampai ada kata-kata salah pilih, supaya hati kita ini selalu bahagia dalam pembelajaran. Dan juga kalau ingin menambah pengalaman ya, tentu ikut lembaga-lembaga yang ada, supaya pengalaman kita ini lebih mendalam intinya kan. Kalau ketika kita kuliah, jangan sampai dalam perkuliahannya ada istilah kupu-kupu ya. Iya, Belajar kuliah pulang. Nggak salah. Cuman kalau lebih ingin dapat pengalaman lebih, maka ikuti lembaga yang ada. Ikuti kami, ya kami. Silahkan masuk ke BEM Universitas Riau ya. Karena mengikuti kelembagaan juga ada kesenangan tersendiri. Ya. Benar sekali, ada rasa kepuasan sendiri nih. Ya. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir nih Bang ya untuk podcast episode kali ini. Semoga nih semua pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para calon maba maupun netizen bara di IG itu sudah terjawab ya pada episode kali ini. Oke, karena sudah berakhir nih episode Baratoks episode 4, maka kita pamit undur diri ya. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dari Nah, kita. Sampai bertemu di Sabar dulu. nggak sabar loh. Waduh, kita juga mengucapkan terima kasih nih kepada netizen bara nih yang telah setia menonton podcast dari Baratok ini mulai dari episode 0 nih sampai ke episode 4. Terima kasih kami ucapkan. Jadi bagi netizen bara yang punya ide lagi nih, saran apa sih yang harus kita angkat atau pembahasan apa, silakan komen di YouTube kita, itu di BEM Universitas Riau dan tentu juga di IG BEM Unri ya. Nah, silakan Mira dilanjutkan. Dan sebelum kita tutup ya, kita berterima kasih juga kepada Benar. Menteri Hakesma telah menyediakan waktunya untuk Baratoks episode kali ini. Nah. Oke, kita tutup saja deh. Bener. Oke. Sekian Baratoks episode kali ini. Sampai bertemu di Baratoks episode 5. Saya Fira Rosyana Sari pamit undur diri. Saya Adi Suci Ramadhani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi